mana ya nomor teleponnya ya? Mbak Misal sibuk banget sih. Ngapain? Iya nih Rum, aku tuh lagi nyari ini loh, nomor kontak ini orang desa. Mau ada yang harus diperbincangkan gitu. Terus udah tahu mau nanya siapa? Nah itu dia, dari tadi itu kan aku coba searching di Google, cuman gak ada solusinya juga. Aku harus nanya siapa ya Rum? Terus nanya siapa dong? Kan gue juga nanya Rum. Gimana dong? Arum juga nggak tahu. Berdoa aja yuk. Makanya, Berdoa. yuk, kita berdoa ya sama-sama ya. Ya Allah, semoga. Arum bantu aja deh. Coba aminkan ya. Oke, baiklah. Ya Allah, semoga ada petunjuknya. Saya harus menghubungi siapa? Ya Allah, semoga sedang buka mata ini sudah ada keajaibannya ya Allah. Amin. Amin. Kenapa Kamu siapa? Anda siapa? Gimana? Jawaban atas Apakah dia semua ada pertanyaan. Apakah adalah jawaban dari semua pertanyaan saya? Pertanyaan apa itu? Saya bertanya, saya mau menghubungi orang desa tapi saya nggak ada kontak. Apakah ada jawabannya? Iya bisa Mbak. Jadi ada benar jawabannya. Ih gimana sih Terima Mbak? kasih ya Allah. Amin. Di Kementerian Desa tuh ada Sapa Desa loh. Oh iya ya Rum, kok kita nggak kepikiran sapa desa ya? Nggak kenal ya? Belum kenalan, Mbak. Belum kenal, karena kita belum sayang ya Mbak. Iya aku juga siapa ya? Saya Misal, Mbak siapa? Aku Tia. Aku Tia. Oke, sebelum kita kenalan sama Mbak Tia, kita sapa dulu ya. boleh. Kita belum sapa-sapa. Benar. Halo, selamat sore Sobat PDKT semuanya. Dengan saya Michelle. Saya Arum. Dan kita berjumpa lagi di episode yang gak kalah serunya hari ini ya. Karena mungkin bagi Sobat PDKT di rumah yang belum tahu apa sih Sapa Desa itu. Terus kalau misalnya bingung tentang Kementerian Desa ini, nanya ke siapa gitu. Nah hari ini semacam sebuah mukjizat ya. Baru kita berdoa ya Rum ya. Udah ada langsung narasumbernya. Pas banget ya. Mbak Tia apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya ini Mbak Tia ya. Nanya-nanya kabar emang udah kenal Mbak Tia siapa? Kenalan, ini kita mau kenalan. Mbak Tia lagi hamil juga udah berapa bulan Mbak? Insya Allah masuk 6. Nah, Mbak Tia ini kan tiba-tiba muncul di sini. Anda siapa? Bisakah Anda memperkenalkan diri dulu ke Sobat PDKT di rumah? Halo semuanya. Perkenalkan saya Tia Nadira, salah satu dari tim Sapa Desa. Jadi mau ditanya dulu apa aku jawab langsung? Gimana ini? Ini bebas banget, kita happy. Ini tuh nggak ada ininya. Tadi kan udah datang tiba-tiba jelasin tiba-tiba Jelasin sama juga tiba-tiba. Soalnya kan kalau misalnya anak Sapa Desa itu kan suka mengenal diri sendiri kan. Iya, tanpa ditanya udah gitu. Udah inisiatifnya tinggi ya. Bener. Jadi tuh dari tim Sapa Desa itu sebenarnya kan tim dari Gus Menteri sendiri. Jadi memang Gus Menteri Desa itu pengennya Kementerian Desa itu hadir secara langsung kepada desa gitu. Maka hadirlah Sapa Desa ini. Maka hadirlah Mbak Tia sebagai salah satu tim dari Sapa Desa. Aku ini dan ya. yang lain. temannya. Gak aku sendiri loh. Iya salah satunya ada Mbak Tia. Betul. Tapi sebenarnya kalau Sapa Desa itu dari luar yang nelpon apa kita yang nelpon sih Mbak biasanya? Waktu awal konsepnya itu adalah kita yang mencari tahu. Jadi kita yang nelpon dulu, pengen tahu gimana sih kondisi terkini desa seperti apa. Tapi sekarang juga udah banyak sih dari desa langsung yang ngubungin kita. Oh gitu. Gitu. Berarti Sapa Desa ini bukan semacam call center gitu ya Mbak ya? Bukan. Kalau call center kan lebih ke mereka dari luar yang menelpon langsung si CS-nya ya. Nah kalau kita yang langsung say hello dulu kepada kepala desanya. Jadi kita dulu yang memperkenalkan diri, menanyakan kondisi mereka seperti apa. Jadi kayak semacam ini loh Kementerian Desa itu Kementerian benar-benar Desa. mengayomi orang-orang desa ya Mbak ya. Langsung gitu kepada desa gitu. Berarti suara dulu yang hadir ya Mbak ya, baru terakhir orang itu yang muncul. Betul. Mbak, ini kan kayak menarik sekali soal Sapa Desa ini ya Rum ya, karena mungkin belum banyak orang yang tahu tentang Sapa Desa ini kan. Nah ini tuh sejarah ini, kenapa sih Mbak bisa dibentuk Sapa Desa itu sejarahnya seperti apa? Jadi Sapa Desa itu lahir dari pemikiran bahwa pemerintah itu harus bisa dekat dengan rakyatnya, terus harus bisa ngelayani rakyatnya. Nah, Gus Menteri Desa kita itu pengennya Kementerian Desa tuh sebenarnya bisa loh hadir secara langsung melayani si desa gitu. Nah, itu makanya hadirlah Sapa Desa itu. Luar biasa sekali inisiatif Hebat dari kan? Gus Menteri. Luar Tepuk tangan biasa dulu, loh. tepuk tangan kalau semua di sini
Tepuk tangan lebih meriah lagi ya untuk Bapak kita Gus Menteri ya. Nah, untuk Sapa Desa nih Mbak, itu baru-baru ini atau udah lama dibentuknya? Kita itu pertama kali dibentuk 25 Agustus 2020. Jadi ingat banget tuh sebelumnya. Jadi kan Agustus 2020 itu pas banget lagi WFH dan Covid lagi tinggi kan. Oh iya benar-benar. Jadi emang pegawai Kemendes kan diarahin buat WFH. Jadi tiba-tiba sore itu diumumkan bahwa sini tolong masuk ya besok gitu. Terus kita bingung, kenapa nih kok masuk padahal lagi WFH gitu kan. Iya. Terus ada yang nyeletuk, iya besok tuh kepala desa mau datang katanya. Hah? Kepala desa mau datang mau ngapain? Terus kita sebagai apa? Kita penyambut tamu. Gimana gitu ya, gimana? Kayak Kemendes mau bikin kondangan atau gimana gitu. Oke. Nah terus pas besoknya datang, dikumpulin tuh sama Pak Ivan dulu sebagai langsung- Kapus Datin. Oh oke. Jadi di sana Pak Ivan menjelaskan bahwa ini Gus Menteri pengen nih Kementerian Desa hadir secara langsung kepada desa. Jadi per hari ini tolong ditelepon ya desanya. Terus kita bingung, gimana ceritanya telepon desa? Kita nggak tahu loh apa-apa. Terus akhirnya dibimbing, didampingi. Coba waktu itu masih 4 pertanyaan sih tentang apa ya aku lupa. Yang pertama tentang PKTD, terus bagaimana progres BUMDes di desa, terus gimana keadaan COVID di desa, dan yang terakhir itu gimana sih kondisi desa. Gitu. Oh berarti itu benar-benar bentuk nyata ya Mbak ya? Karena Iya, kan waktu itu betul. benar lagi COVID, kita nggak bisa turun ke lapangan langsung. betul. Dan itu kan nggak ada habisnya ya buat pemikiran ide-ide Iya. baru dari Gus Menteri maupun Iya, dari betul. Pak Ivanovic langsung ya Iya. buat apa? Adanya solusi Sapa Desa ini bisa melalui via telepon untuk Betul. terus nge-follow up desa, Iya, apalagi betul. tentang COVID yang juga tinggi-tinggi Pasti waktu langsung itu banyak ya. yang curhat ya Mbak ya. Awal-awal tuh menyedihkan sebenarnya. Kenapa? Cerita. Pak Ivan, ini kisah yang menyedihkan. Coba cerita. Jadi hari pertama begitu ditelepon, aku ingat banget tuh kayaknya kalau nggak salah cuma dapat satu. Jadi baru nanyain, iya Bapak gimana kondisi desa? Baik. Udah gitu aja jawabnya. Nggak tahu baiknya tuh kayak padat gimana. ya. Tapi itu jelas sekali ya. Jadi laporannya pun kita bikin baik. Bagaimana progres BUMDes Bapak? Baik, lancar. Udah baik aja. Jadi semua pertanyaan kita tuh jawabannya Baik, gitu. lancar gitu ya. Kalau Iya. COVID aman Iya gitu betul. ya. Tapi itu buat yang kades yang emang welcome ke kita ya. Tapi ada juga yang begitu nelpon, ya kali katanya masa dari Kementerian Desa langsung nelpon ke desa sih, harusnya sesuai birokrasi gitu. Oh gitu, berarti sempat ada juga yang nerima, ada juga yang Iya. langsung menolak mentah-mentah Mentah, ya Mbak betul, ya. betul. Nah ini Mbak terkait, ini sangat sebenarnya menarik banget ya. Nah itu pas waktu pertama kali Mbak nelpon itu tuh kan dikumpulkan oleh Pak Ivanovic sendiri selaku Iya, waktu betul. itu masih Kapus kepala Datin. pusat Datin ya, data informasi ya. Iya, Nah betul. itu apakah timnya itu hanya orang-orang dari Badan Pengembangan Informasi Desa saja atau dipilih dari masing-masing buku ya? dari luar gitu. Awalnya kita hanya 12 orang, kemudian diambil dari setiap UK1 dan sekarang udah di BPI semua sih. Oke. Ya, kita udah 32 orang. 32 Untuk tim Sapa orang Desa. Tim Sapa Desa yang selalu memfollow up desa. Iya, setiap Tepuk hari tangan loh. lagi dong. Ya lebih meriah. Jadi itu benar-benar setiap hari teleponin Betul, gitu. betul. Kita setiap hari nelpon. Berarti ada target ya Mbak buat Ada teleponnya gitu. banget. Jadi setiap orang itu sekitar 3 atau 5 yang berhasil ya. Oh gitu, maksudnya Iya. berhasil ini berarti ada target per bulan dan ada target Target per hari, keberhasilan. target Oh, per target hari. per hari. Jadi kadang kan kita nelpon, kita nyoba. Kadang kalau misalnya nomornya aktif, ya tersambung. Kadang ada juga yang aktif tapi tidak diangkat gitu-gitu. Oh, berarti dikatakan berhasil ketika dia menjawab dan memberi Menjawab dan respon. memberikan, iya, betul. Meskipun responnya itu kadang hanya sekedarnya atau gimana. Iya betul. Ya yang jawabnya baik. Oke gitu. Oke, lanjutkan ya Mbak Kayaknya ya. kita menyapa mereka dan mereka merasa tersapa gitu. Mbak sebenarnya yang ditelepon itu siapa saja sih Mbak? Sasaran Apakah hanya utama kepala desa kita ya. saja? Sasaran utama kita kepala desa sama perangkat desanya sih. Kepala sama perangkat desa. Betul. Berarti tugas Sapa Desa ini lebih rincinya itu seperti apa sih Mbak? Banyak.
Oke, banyak bisa jelaskan Mbak. Gak cuma nelpon loh. Kita tuh pertama nelpon, kemudian hasil laporan kita itu kita bikin dalam bentuk laporan. Oh, Kita laporan. kita upload ke dalam Google Sheet ya kalau sekarang. Jadi nanti setiap sore, biasanya jam 3 atau jam 4 sore gitu. Jadi ada yang melakukan rekapitulasi. Jadi ada laporan bahwa dari desa hari ini yang tertelepon misalnya ada 100 desa. Nah, dari 100 desa itu ada masalah atau mendesaknya. Jadi ada dikumpulin gitu, masalah hari ini dari desa ini apa, gitu-gitu. Berarti ketika di situ ada masalah yang urgent banget, itu langsung diutamakan, langsung ditindak lanjut atau seperti apa Mbak? Kalau misalnya dari desa meminta bantuan misalnya ke kita. Jadi kalau misalnya misalnya kan Pusdati nih saat ini, Pusdati nggak bisa memberikan solusi, maka kita bernota dinas ke UK lain. Jadi minimal tahu dulu lah permasalahan di desa apa gitu ya. Kita kan tim Sapa Desa juga bukan kamus berjalan ya yang tahu segala hal. Jadi memang kita kayak membutuhkan waktu. Jadi kita kebetulan ada WA group. Itu salah satunya ada Gus Menteri Desa dan para eselon 1. Jadi kalau misalnya kita bingung nggak tahu jawabannya mau jawab apa nih ya kita minta arahan dulu gitu paling. Oh gitu. Berarti nanti di follow up lagi. Tapi Iya, betul. dari tim Sapa Desa ini, Sobat PDKT bukan hanya sekedar untuk mewadahi saja, tapi juga sudah memberikan tindak lanjut kepada UK-UK yang bersangkutan ya Mbak ya. Iya, betul. Cuma memang untuk proses tindakllanjutan tidak seinstan itu, karena ini sebuah instansi Betul. juga dan kita Iya, ada prosesnya ada juga prosesnya. ya. Betul, betul. Tapi kita, tapi pasti sudah kita tampung dan udah kita saring juga melalui UK-UK yang terkait ya. Nah kalau sejauh ini Mbak, pasti dari yang cerita Mbak barusan itu adalah ya hal-hal yang aduh kok gini banget gitu atau apa. Pokoknya yang menarik-menarik deh selama nelpon dari 2020 itu. Iya. Kalau untuk aku sendiri pengalaman sempat nelfon ada salah satu desa. Jadi desa itu kayak terpencil gitu di Jawa Barat sebenarnya. Aku lupa sih sebenarnya kabupaten mana ya. Jadi emang di daerah itu, di desa itu tuh sinyal tuh pilot banget. Jadi dia tuh nggak bisa dihubungin. Jadi aku tuh harus menghubungi sama PLD-nya, pendamping lokal desanya. Jadi kita janjian, Pak besok dari Kementerian Desa ada menghubungin ya gitu. Nah akhirnya janjian nih besok. Pas pagi jam 9 pagi kita telepon, begitu aku kayak cuma memperkenalkan diri. Selamat siang Bapak, saya Tia Nadira dari tim Sapa Desa Kementerian Desa. Bapak itu langsung nangis. Kayak, aduh sedih banget ya. Saya merasa bersyukur banget Bu, Kementerian Desa tuh hadir secara langsung. Itu beneran suaranya tuh gemeteran. Aku juga jadinya yang nerima nelpon juga kayak, ya Allah segitu bermanfaatnya gitu. Terus saya tuh kayak, ya Allah seneng banget. Itu hari pertama nelpon jam pagi tuh kan bikin mood, bikin ini banget ya, seneng banget gitu. Itu sih pengalaman yang paling Berkesan berkesan banget. karena orangnya juga langsung berikan kayak rasa trust gitu langsung Iya, dia ya ke langsung, mbaknya. betul. Karena kan merasa benar-benar Kementerian Desa ini memperhatikan. Betul. Berarti Dia merasa benar-benar tuh Kementerian Desa tuh hadir secara langsung. Padahal kita cuma nelpon doang ya misalnya mikirnya. Tapi dia merasa tuh itu perhatian banget gitu. Berarti tim Sapa Desa ini juga tim sabar bisa dikatakan seperti itu ya Mbak ya. Karena kan jadi kayak sesi curhat psikologi ya. karena kan kita menghadapi juga orang desa juga entah moodnya lagi bagus atau moodnya lagi down gitu. juga. Dan kita kan harus tetap tersenyum, menyapa. Iya. Iya itu tantangan kita. Gimana caranya kita kayak pas lagi telepon itu orang ngerasa kita lagi nelfon tuh sebenarnya kita lagi senyum gitu. Kan susah kan? Mbak, tapi kalau misalnya nelfon pasti ada lah ya nggak yang responnya positif terus, ada nggak yang marah-marah? Kenapa baru nelfon sekarang? Saya butuh nih bantuannya gitu kan? Atau ada yang nggak sempat percaya juga Iya. kali ya. Bener nggak ini dari Sapa Desa gitu? Iya, banyak kok awal-awal itu langsung kayaknya nggak mungkin banget gitu Kementerian Desa tuh langsung nelpon ngapain ke desa gitu. Dan itu salah satu tim kita juga ada juga yang dimaki-maki sama kepala desanya. Ya nggak mungkin lah penipu ini mah katanya gitu. Pokoknya kita kalau dikatain penipu itu udah kayak Makanan iya, sehari-hari. sehari-hari. Iya, pas awal-awal tuh seminggu kan evaluasinya langsung sama Pak Kapus waktu itu. Jadi dikumpulin. Gimana hari ini? Langsung mukanya lemes semua. Pak, saya dikatain penipu. Ya udah kayak gitu. Nah berarti kan ketika dibilang ada yang bilang penipu, tapi kan sekarang tuh ada triknya dong Mbak untuk biar ditanggapi dari Biar mereka orang-orang percaya biar mereka gitu. menaruh trustnya ke kita juga. Itu apa sih Mbak rahasianya, triknya apa sih?
Triknya kayaknya nggak perlu dikasih tahu deh. Soalnya nanti kalau aku kasih tahu nanti nggak ada yang ngangkat. Oh gitu. Jadi kita diem-diem aja lah. Berarti Jadi triknya aja ya. rahasia ya. Rahasia. Biasanya tim Sapa Desa kalau nelfon tuh langsung nyebutin nama pribadi. Langsung nyebutin nama pribadi. Ya. Boleh nggak sih Mbak, nih misalnya nih, teman saya kan ada orang Bojong nih, kebetulan dia nggak datang saat ini. Saya kan dia bukan perangkat desa, itu bisa nggak sih nelfon ke tim Sapa Desa ini nanya tentang desa, boleh nggak sih Mbak? Sebenarnya kalau dibilang boleh, boleh. Tapi tergantung keperluannya. Misalnya dari desa, misalnya dia mengadukan desanya apa penyelewengan dana desa, yaitu kita arahin ke aplikasi Simandu. Atau misalnya saat ini kan lagi yang hot banget itu tentang pendaftaran enumerator SDGs desa. Nah, itu dari mereka bisa ngedaftarin ke kita. Tapi tetap kita harus konfirmasi dulu ke kepala desanya gitu. Oh gitu. Jadi nggak serta-merta apa yang mereka tanyakan harus kita langsung jawab gitu. Berarti juga ada SOP yang harus Betul, ada. ada Ada. gitu. Dan biasanya yang ditanyain itu apa sih, Mbak? Banyak sih Telepon. dan selalu berkembang setiap tahun. Yang paling selalu ada sekarang masih ada tentang pertanyaan bagaimana COVID, termasuk proses vaksin di desa tuh seperti apa. Masih ditanyakan. Masih. Terus progres BUMDes-nya berkembang atau tidaknya. Kemudian PKTD-nya. Terus dana desanya. Banyak sih. Banyak banget Iya, ditanyanya, sampai Mbak, ya. pokoknya pertanyaan terakhir itu ada nggak yang mau disampaikan dari desa ke Gus Menteri. Kemudian pertanyaan terakhir kita nanyain tanggal lahir kepala desanya tanggal berapa sih? Berarti nanti Gitu. setiap mereka ulang tahun ada diucapin gitu gitu. ya. Nah, biasanya kan juga orang lebih merasa, Jadi, oh iya saya peduli, dianggap, iya, saya gitu. dipeduliin karena memang di hari ulang tahunnya kita memberikan ngucapin. ngucapin seperti Iya, itu. benar. Berarti misalnya hari ini Mbak misalnya Mbak ngehubungin desa A, itu nanti Mbak ngehubungin desa A lagi dalam periode berapa lama atau ada jangka waktunya gitu? Sejauh ini karena kita baru berjalan berapa sih 3 tahun ya? kurang Satu atau 2 tahun lah. Gitu. Oh berarti hari ini desa A, nanti 2 tahun kemudian baru desa A gitu apa lagi? Bisa. Karena kalau kayak aku sendiri, aku megang 3.000 desa gitu. Jadi ya tergantung aku bisa ngajarnya sehari berapa. Oh, berarti Gitu. targetnya itu per 3.000. Mbak 3.000 desa dan gitu. Itu Iya, 3.000 jadi tuh aku per 3.000 tahun tuh atau- biasanya misalnya satu kecamatan. Aku biasanya aku habisin dulu satu kecamatan dihabisin dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai, nanti baru rolling lagi ke atas. Oh, berarti per tahunnya target setiap orang tim Sapa Desa itu adalah 3.000 desa. Lebih kurang Enggak, 3. bukan. PIC-nya, aku tuh megang daerah misalnya Kalimantan Barat sama NTT. Jadi kepala desa yang harus aku telepon itu 3.000 orang, 3.000 desa. Tapi enggak targetnya tetap per hari 3 atau 5 gitu. 3 atau 5 dan nanti di ini ya Mbak ya dilaporkan ya untuk tindak Iya, lanjut. betul. Benar. Terus Mbak ini tadi kan kayaknya Mbak Tia udah jelas banget yang rincin ya. Bisa nggak sih Mbak dipraktekin gimana sih cara nelpon tim Sapa Desa? Bisa Misalnya banget. saya ini orang-orang desa nih ya, saya orang desanya. Langsung dipraktekin nih. Iya, Boleh nggak boleh. pakai HP? Boleh kali ya tim kreatif Pakai ya. HP ya. Saya infokan hari ini tim kreatif nggak ada. Ya Allah, hari ini tuh benar-benar cuma di backup sama kameramen kita. Luar Ozan biasa. sama Golek tuh merangkup semuanya loh. Dan juga Mbak Arin juga tim kreatif juga merangkup. Tim kameramen sama tim-tim Sapa Desa juga hadir di sini. Kalau jangan dikat ya, Mbak, kalau jangan dikat ya. Ya, Mbak, kita pura-pura nelfon-nelfon ya. Ya, oke, baik. Aku telepon ya. Iya. Nomor telepon baru siapa ya? Angkat nggak ya? Penipu. Iya penipu. Nggak usah diangkat kali ya, di-reject aja kali ya. Siapa tahu mau ngasih duit, angkat aja. Iya siapa tahu gitu kan di bulan-bulan ini. Coba diangkat dulu ya. Kita dengerin. Kau usah dihipnotis, tolong dipukul ya Rum. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Ini orang betul baik sih, dengan gitu. Kepala Desa Semata, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Ibu Golek. Kok kayak enggak ini ya? Enggak awam ya namanya ya, kayak kenal gitu. Iya benar, tapi benar Mbak. Kok Mbak tahu sih? Iya, perkenalkan Ibu, nama saya Tia Nadira. Kami dari tim Sapa Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan saat ini, Bohong kali. halo Ibu. Mbak ini kok telepon saya pakai nomor telepon, bukan telepon kantor, nggak ada kode areanya juga. Ya, nomor ini bisa dicek Ibu di Sistem Informasi Desa atau sid.kemendesa.go.id pada menu kontak Sapa Desa. Nanti Ibu tinggal cari kabupatennya dari mana.
Oh gitu, ini bener nggak sih Mbak? Ini Mbak mau iming-imingi saya uang ya? Terus saya harus bayar berapa gitu Mbak? Halo? Halo Ibu. Kan? Kita harus hati-hati nih Rum. Ibu bisa dicek Bu, bisa dibuka dari Google Chrome-nya Bu, bisa dibuka sid.kemendesa.go.id. Coba dicek dulu Ibu. Oh iya, mohon maaf, saya satu Mbak. Ini ada apa ya Mbak? Ya, jadi saat ini saya mau memberitahukan bahwa dari Kementerian Desa ada program Sapa Desa, Ibu. Jadi, Sapa Desa ini adalah tim dari Gus Menteri Desa yang menginginkan Kementerian Desa itu hadir secara langsung untuk desa. Jadi ingin lebih tahu nih Bu, bagaimana kondisi terkini desa. Ya Aduh, ampun, baik Mbak. banget ya. Iya kok Mbak baik banget sih Mbak. Ini saya Kita ya, butuh beras, Mbak. ini saya baru pertama kalinya loh Mbak ditelepon sama ini Kementerian Desa. Oh iya Ini Ibu. beneran kan Mbak? Iya betul Ibu. Nanti setelah nelfon mungkin nanti bisa dicek aja ya Bu di sid.kemendesa.go.id Bu. Oh, udah benar berarti Iya percaya berarti aja. percaya aja kita ya. Ini nih Mbak, kan BUMDes kita tuh masih mandat lah Mbak gitu kan. Terus baik. mau nanya nih dana desa bisa digunain nggak sih Mbak buat BUMDes gitu ya kan? Baik Ibu, kalau berdasarkan Permendes nomor 8 tahun 2022 saat ini dana desa bisa dilakukan Bu untuk pengembangan BUMDes seperti itu. Nanti salinannya akan saya kirimkan melalui WA ya Ibu biar bisa dibaca secara jelas. Wah, ini benar-benar Kementerian Desa berarti ya, langsung ada Ngasih salinan informasi. BUMDes Iya, juga. betul, Ibu. Jelas Informasinya banget. lengkap banget ya Mbak. Betul. Ih Mbak, saya jadi ini nih apa Mbak, terima kasih banyak ya Mbak, karena jujur sekali kita tuh bingung ya maksudnya harus nanya kemana, takut ditipu-tipu gitu kan Mbak. Baik Ibu. Lain kali bisa SMS kali ya. Saya kalau misalnya mau menghubungi Mbak ini gimana? Ini kan nomornya langsung nih Bu, bisa kelihatan dari HP-nya ya Bu. Silakan disimpan ya Bu ya. Oh saya simpan, ini bisa WA juga ya? Bisa, nanti silakan disimpan. Nanti kadang-kadang kita juga melakukan pembuatan status di WA gitu, Bu. Jadi nanti kalau misalnya ada informasi-informasi, Saya Ibu komentari tinggal gitu cek. statusnya. Ya, Oh, boleh. boleh. Silakan Oh, Ibu, boleh. tidak masalah. Nanti dibalas kan tapi? Insya Allah pasti dibalas Ibu. Gitu. Ih, berarti bener-bener ya, maksudnya menampung, mengayomi juga ya. Ya udah deh Mbak. Mbak makasih banyak ya Mbak. Semoga sukses terus Sapa Desa di Kementerian Desa. Baik, Mbak juga amin. sehat-sehat ya. Amin. Oke, makasih ya Mbak. Saya mau ke sawah nih Mbak. Oh baik kalau begitu Ibu, semoga lancar aktivitasnya ya Iya Ibu. Mbak, doain ya Mbak nggak banjir lagi. Amin. Saya mau panen. Baik. Assalamualaikum. Baik, selamat siang Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Ya, ke sawah. Iya. Padahal ini udah sore banget ya. Mau ke sawah Bu Kades. Contoh kadesan teladan sekali. Tepuk tangan dong buat narasumber kita sore hari ini ya. Kita nanya apa lagi ya, Oh, Rum? balik lagi tadi nih Apa pasti tuh? kayak yang udah dipraktekin tadi ya Mbak ya, kendala tuh. Pasti banyak banget lah kendala selain nggak percaya, terus dikira yang aneh-aneh. Selain itu ada lagi nggak sih Mbak kendalanya mungkin dari sinyal atau Ada. fasilitas yang lain-lain? Masih banyak. Kadang kan kita itu suka nge-blast kayak nge-broadcasting pesan gitu kan. Jadi ketika ngirim, sekali kirim itu ke 3.000, kalau saya 3.000 desa. Terus tiba-tiba notif nih muncul. WA Anda terblokir. Jadi minta tolong kepada kepala desa jangan diblokir ya nomor tim Sapa Desa. Nanti kita nggak bisa laporan, nggak bisa baca juga pesan-pesan dari desa yang lain gitu. Oh, jadi ada pemblokiran seperti itu juga ya Mbak Ada, sepihak ya. ada. Kesabarannya benar-benar Luar ekstra biasa kan. ya, menghadapi berbagai Apa sih Mbak trik pribadi sendiri buat menjaga kesabaran, menjaga mood, menghadapi berbagai macam orang ya? Karena kan nggak mungkin kita ada yang marah-marah terus jadi kepancing emosinya. apa sih triknya? Selain kata sabar dan ikhlas. Paling kita suka saling curhat sama sesama tim sih. Oh, curhat. Tadi habis Sharing nelpon gitu desa, ya? desanya kayak gini nih. Ya gitu aja sih paling. Terus pasti ada solusinya juga Iya, ya Mbak, karena kan betul. yang ini ngadapin ini ngadapin Iya, ini, betul, terus saling tukar macam-macam. pikiran gitu ya Mbak ya. Banget, banget. Abis curhat langsung plong, Habis itu udah langsung lupa aja. langsung lupa aja ya Mbak ya, Iya. karena setiap hari bakal berurusan lagi dengan Betul, hal itu. dengan kades lagi. Karena dan- mau nggak mau sih kita harus menghadapi itu kan. Gitu. dan itu kan bentuk ini juga ya apa Iya. kepedulian Kementerian Desa ini, dan itu Iya. langsung inisiatif dari Gus Menteri Dari tadi ya desa, Mbak iya, ya. betul. Tapi ini Mbak,
penasaran, pasti ada dong kepala desa atau yang di desa itu nggak fasih bahasa Indonesia. Ada kan? Ada. Itu biasanya tuh Nah, kendala bahasa yang gimana Mbak? Ya paling kita nginfoin aja sih, Bapak mohon izin, saya hanya mengerti bahasa Indonesia Pak. Barangkali ada perangkat desa yang lain bisa berbicara bahasa Indonesia, nanti biar bisa kita bantu buat laporan. Paling kayak gitu sih. Ini kalau misalnya di Kementerian Desa, ruangannya di mana sih kalau boleh tahu? Ruangannya ada di lantai 2, di samping banget sama ruangannya Gus Menteri. langsung Boleh tidak. sekali ya. Sekali. Kalau Nanti misalnya- main. Oh boleh main ke sana Boleh. Tapi jangan berisik. Sepertinya saya terlarang masuk ke sana. Pak Gus Menteri sendiri pernah datang langsung nggak sih Mbak ke ini? Sidak tiba-tiba gitu. Pernah. Enggak, kebetulan waktu itu sebenarnya janjian sih. Jadi diinfokan bahwa tim Sapa Desa harap bersiap-siap ya, karena emang Gus Menteri mau hadir. Jadi ya sudah, pas waktu itu kebetulan momennya datang, Gus Menteri datang, terus kita berdiri, ya kita saling memperkenalkan diri aja, terus ngasih tahu. Jadi lebih penekanan aja. Ini Kementerian Desa hadir secara langsung loh ya untuk desa. Jadi mohon kita nih sebagai pelayan ya lebih bersifatnya melayani lah kepada desa, gitu aja sih. Ada kebanggaan tersendiri nggak sih Mbak di diri Mbak Tia bahwa Mbak Tia itu merupakan salah satu dari sekian banyak orang di Kementerian Desa yang dipercaya, karena kan nggak Jadi semua jembatan orang juga kan ya. langsung menjembatani, karena kan nggak semua orang bisa masuk ke tim Sapa Desa. Ini kan kayaknya benar-benar orang yang selektif yang sudah dipilih kan. Berarti kan para petinggi Kementerian Desa pun sudah menaruh kepercayaan, karena kan sebagai jembatan dan penghubung langsung Dari desa ya, betul. Jadi memang selain memang kita tuntutan pekerjaan ya, ya kalau dari bilang bangga tuh bangga banget, karena ya gimana ya, kita hadir gitu secara langsung mendengarkan aspirasi, masukan, saran dari desa tuh kayak ngerasa wah kita nih bermanfaat banget gitu. Gitu. Tepuk tangannya dong buat tim Sapa Desa Kementerian Desa, ya kan? Mbak, ini kan tadi sudah ada Udah kebanggaan selain sebagai tugasnya sebagai tim Sapa Desa, juga sebagai kebanggaannya juga bisa promosiin sedikit dong ke sobat PDKT di rumah Biar tentang lebih tahu Sapa Desa itu. Oke. Ini titipan juga sebenarnya dari teman tim Sapa Desa. Jadi intinya Sapa Desa itu ada 2 jangan. 1, jangan lupa. 2, jangan ragu. Jangan lupanya kenapa? Tolong jangan lupa simpan nomor tim Sapa Desa. Jadi biar desa itu nggak ketinggalan informasi-informasi terkini. Terus yang kedua, jangan ragu. Jadi tolong jangan ragu ketika mengangkat telepon dari kami atau dari desa langsung mau nelpon kita. Jadi apapun masalah dari desa, kita bantu, kita simpan, kita dengarkan, nanti kita bantu untuk laporkan kepada pimpinan kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya gitu. Tuh. Berarti jangan lupa simpan dan jangan ragu untuk mengangkat. Bertanya. Mengangkat. Sama aja. Waduh. Jadi Rum, intinya apa? Jangan ragu untuk menyimpan nomor dan jangan lupa untuk mengangkat. Kembali dua-duanya. Balik. Jadi apa Rum? Jangan lupa untuk menyimpan nomor dan jangan ragu untuk mengangkat telepon. Karena Iya, kami betul. memberikan solusi kepada Anda seperti itu ya Mbak ya. Udah kayak legend ini ya, legend home shopping. Mbak, tim Sapa Desa itu ada kontak nomor telepon ini nggak sih, pusatnya yang bisa dihubungin gitu? Ada, bisa dicek di sid.kemendesa.go.id. Bisa lo bawa ini. Di sistem informasi desa. Nanti tinggal dipilih kontak menurut Sapa Desa, nanti ada kabupaten-kabupatennya. Gitu. Websitenya boleh dilampirkan ya tim kreatif ya, dan nomor teleponnya di bawah teleponnya di bawah juga. Oke. Mbak, kita sebelum menutup perbincangan kita yang sangat ini ya, Terbiasa sekali. kita boleh dong ngasih kuis, karena hari ini nggak ada tim kreatif, jadi bukan pesawat ya hari ini ya, adanya kapal. Oke. Kita buka ya. Prok, jadi apa? Prok. Wah, Luar biasa sekali. ini pertanyaannya sesuatu ya. Jadi Mbak, sebelum Apa tuh deg-degan ya? tutup, kita biasanya ada kuis. Kuis apa Kuis. tuh? Gimana? Kuis tanya cepat, jawabannya cepat juga ya. Oh, ada hadiahnya? Ada dong, tepuk tangan dari kita semua. Coba lihat tepuk tangan aja ya. Kalau nggak bisa jawab bisa pulang kan? Bisa jawab nggak jawab bisa pulang juga Mbak. Futsal apa senam? Futsal.
lagi hamil istirahat dulu ya, lagi hamil istirahat dulu ya Mbak futsal ya. Pecel MCD. Wait a minute. Who are you? Gue bingung abis ini. McD kali. Emang MCD apaan sih? McD. Oh McD. Ya kan? Oh tulisannya MCD. Pecel atau McD? Pecel. Google Sheet apa Netflix? Netflix. Itu kayaknya udah semua orang bakal pilih itu. K-pop atau musik akustik? Gak dua-duanya sih. Jadi suka. Saya boleh marah ya. Ini saya dapatkan langsung dari sahabat dekat ya, dari Mbak Karina. Di sini juga hadir ke Mbak Karina langsung ya yang merekomendasikan pertanyaan untuk sahabatnya sih, ternyata masih salah ya. Mungkin karena hari ini terlalu banyak target untuk menghubungi tim Sapa Desa ya Mbak Karina ya. Chat dulu apa langsung nelpon? Telepon. Oh, langsung telepon. Iya. To the point ya Mbak Iya, ya? to the point harus. Nah, harus to the point sesuai dengan ini ya. Karena dia nggak peka nanti kalau dicir kan, dicir doang. Aduh, curhat. Jangan nangis loh. Mbak, terima kasih banyak buat kedatangannya. Mohon maaf ya Mbak untuk segala kekhilafan hari Oke. ini. Baiklah semuanya sobat PDKT di rumah, karena waktunya sudah habis juga, jadi harus segera kita akhiri acara ini ya Rum ya. benar. Jangan lupa semuanya buat saksikan selalu YouTube BPI Kemendesa PDTT setiap hari Jumat pukul 5 sore. Jangan lupa di subscribe, Di like, komen, and share serta bunyikan loncengnya. Loncengnya. Klik loncengnya ya, jangan lupa. Oke, dengan saya Michelle saya Arum. dan Aku Tia. PDKT semakin Semakin dekat dekat dengan dengan desa. desa. Bye. Dadah.